Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah mempelajari materi tentang kondisi geologi Indonesia di pertemuan pertama, pada pertemuan kedua, kali ini kita akan mempelajari materi tentang bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun kecil. Saat ini jumlah pulau seluruh di Indonesia mencapai 17.491 pulau, di mana luas Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan 3.257.483 km persegi. Nah, berarti wilayah lautan Indonesia lebih luas dari luas daratan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Perhatikan gambar relief daratan pada layar kaca kalian. Tampak beragam bentuk muka bumi. Adapun relief daratan di Indonesia antara lain dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Mari kita bahas beberapa relief daratan. Dataran rendah atau flange, yaitu dataran yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran rendah di pantai utara Jawa. Kemudian dataran tinggi atau plato atau platean, yaitu dataran yang ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Kemudian gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya, Gunung Patuha di Ciwidey, Gunung Gede di Kabupaten Cianjur, dan gunung-gunung yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan berbentuk memanjang. Contohnya, Pegunungan Jayawijaya di Papua, Pegunungan Malabar di Jawa Barat, dan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Lalu bukit. Bukit adalah jenis pegunungan yang tingginya 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Contohnya, Bukit Teletubis di wilayah timur Nusa Penida. Kemudian lembah atau valley, yaitu daerah ledokan yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa dataran panjang dialiri sungai. Contohnya, Lembah Harau di Payakumbuh. Lalu ngarai atau canyon adalah lembah yang dalam dan sempit yang curam. Contoh di layar kaca kalian, ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Kemudian peneplain, bentukan hasil akhir tenaga eksogen terhadap dataran rendah yang permukaannya miring atau menurun dengan sangat lanai ke arah laut. Pantai atau beach, yaitu wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Contohnya, Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Nah, itulah beberapa relief daratan di Indonesia. Selanjutnya, relief dasar laut. Perhatikan relief dasar laut di layar kaca kalian. Relief dasar laut Indonesia antara lain dangkalan, lubuk laut, gunung laut, palung laut, ambang laut, dan punggung laut. Mari kita bahas beberapa relief dasar laut di Indonesia. Dangkalan atau sep, atau juga disebut sebagai paparan benua, adalah dasar pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter. Kemudian lubuk laut atau basin adalah dasar laut berbentuk bulat seperti mangkok. Kemudian gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang dimulai dari dasar laut, puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut.
Kemudian palung laut atau trog merupakan lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Ambang laut adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lain. Punggung laut. Punggung laut adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya muncul di permukaan air laut, sehingga merupakan deretan kepulauan. Yang terakhir adalah alur-alur laut. Adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Nah, itulah relief dasar laut yang ada di wilayah Indonesia. Sekarang perhatikan peta bentuk muka bumi atau fisiografi yang ada di layar kaca kalian. Nah, untuk membaca peta ini, kalian dapat memperhatikan legenda atau keterangan pada peta. Simbol warna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan perbukitan, warna orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Nah, demikianlah materi tentang bentuk muka bumi Indonesia. Semoga video ini dapat dimengerti dan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.